Assalamualaikum Pak Fakih. Saya Nanang, pengelola dari Brookstream yang ada di Gending, Probolinggo, Jawa Timur. Saat ini saya ada di kolam di area Gending ini. Kebetulan tadi kita baru parsial. Mungkin eh, ini rekaman belakangan ya. Jadi saya ingin menceritakan kepada Bapak bahwa lahan ini memang dari awal itu saya yang mempersiapkan, mulai dari sewa lahan, pembuatan kolam, penentuan sewa lahan pun itu dari awal juga saya yang tentukan. Misalnya lokasinya di mana itu kita tentukan, kita cek airnya tersedia atau tidak, selanjutnya lingkungannya memenuhi atau tidak, baik dari lingkungan sosial ataupun dari jalan, sehingga akses listriknya ada. Setelah itu kita tentukan, baru kita putuskan cocok apa tidak harganya. Bisa jadi berapa kolam, kita sesuaikan dengan rencana investasi yang kita punya. Setelah semuanya oke, baru saya deal, saya sewa ini selama 10 tahun. Saya sewa 10 tahun, baru saya bersihkan lahannya. Semuanya manual. Waktu itu saya pakai manual aja semua. Karena keterbatasan anggaran dan waktu itu kita masih melihat bahwa kolam bulat ini tanpa alat berat kita mampu kerjakan. Sekitar 3 bulan saya itu bersihkan lahan sambil buat kolamnya. Nah, jadi 3 bulan ini jadi kolam sudah terbentuk, materialnya kita belanjakan dari Surabaya, dari Probolinggo, semuanya ada. Juga kita ajukan listriknya, kita beli gensetnya, semua ada, kita bangun rumahnya, tenaga kerjanya kita sediakan, sampailah pada start budidaya pertama. Dengan kondisi air di sini itu tidak perlu asin, jadi udang faname cukup payau itu juga bisa. Kita memang pakai air, kebanyakan air dari bawah, jadi tidak mengganggu warga, juga ada ngambil dari laut, karena yang kita ambil itu paduan antara air asin dan air tawar. Keluarnya payau, cukup di salinitas 10 sudah bisa jalan, di bawah itu pun dikit sudah jalan, 7 atau 8 salinitasnya sudah jalan. Selanjutnya kita mulai budidaya, kita ambil teknisi sebagai konsultan yang memiliki jam terbang yang tinggi. Beliaunya bernama Bapak Muhammad Nadir. Beliau lulusan dari Brawijaya tahun 2009. Jadi sudah sepuh, sudah memang profesional di bidang budidaya udang. Berjalanlah dari siklus 1 sampai siklus 9. Siklus 1 kita pelajari lingkungannya, waktu itu ini langkahnya seperti apa. Kita memang menganalisa waktu, kita analisa tebarannya, kita analisa benurnya, kita pakai yang mana. Walaupun kita sudah punya percontohan. Percontohannya waktu itu punya Bapak Nadir sendiri. Jadi konsultan dan teknisi kita Bapak Nadir sudah buat duluan. Cuman memang tidak mulus. Nah, ini adalah yang di Plug ini itu revisi dari yang dibuat Pak Nadir. Kalau kita nyontoh misalnya dari Vietnam atau dari mana ya yang kolam bulat, itu memang variasi. Ternyata itu juga banyak kesulitannya. Jadi budidayanya harus mudah, sesuai dengan lingkungan kita, sesuai dengan ketersediaan alat kita, jadi kaitannya sama finansial, itu menentukan semua di budidaya, sehingga kita budidayanya itu bisa stabil, nggak melonjak tinggi, nggak turun, nggak. Jadi stabil, aman, nyaman, itu paling enak buat budidaya. Kenapa kita pilih udang? Memang udang itu bagus. Pertama, range dari harga pakan ya, itu sangat jauh. Umpamanya harga pakan kita ambil rata-rata 15. Harga udang itu kita bisa ambil rata-rata itu kalau sampai panen total 60 ribu 1 kilo. Ini sudah ada start 45 ribu dari pakan menjadi udang yang. Nah, ini namanya nanti kalau kita membanding itu namanya FGN, berapa konsumsi pakan dibanding dengan berapa jadinya. Yang bagus itu antara 1,2 sampai 1,4. Itu artinya kita itu sudah bisa dipastikan dapat.
karena harga udangnya tidak mungkin turun sekali, tinggi sekali juga jarang. Jadi langsam kita pertimbangkan situasinya. Jadi bulan-bulan apa udang bagaimana, bulan apa udang harganya bagaimana, baik itu lingkungannya untuk perkembangan dan semuanya kita pelajari. Ini pengalaman Pak, yang seperti ini itu dijawab dari pengalaman karena secara teori itu mungkin tidak dijelasin waktu itu. Kalau secara bisnisnya, jadi dari bisnisnya memang menarik sekali udang. Jadi kalau menurut saya ya bukan tidak ada resiko. Resiko pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita meminimalisir resiko mulai dari persiapannya, persiapan kolamnya, pembersihannya, pengisian airnya, terus treatmentnya itu kita siapkan semaksimal mungkin. Berikut pilih benurnya sebelum diputuskan kita uji, kita tes dulu. Juga berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang lain pakai benur apa itu juga kita jadikan pertimbangan. Nah, setelah itu baru masuk ke budidayanya. Kita hitung, kita kontrol terus, setiap hari kita kontrol, cek aduk sampai kepada kita jual udang. Dan jualnya itu sangat mudah. Kenapa? Karena udang itu bisa kita tawarkan kepada banyak pihak, ke banyak pedagang. Nanti pedagang itu akan nawar dengan harganya mereka masing-masing, bervariasi. Kita tinggal pilih pedagang yang harganya bagus, kerjanya bagus, bayarnya juga bagus. Nggak ada udang bayarnya, oh nanti ya bulan depan, nggak ada. Sebelum keluar pagar, jadi aman secara pembayaran aman, karena kita sudah tahu mana pedagang yang baik, mana yang tidak baik, baik itu sortirnya ataupun pembayaran. Jadi menarik sekali budidaya udang ini. Tinggal yang ngelola punya pengalaman. Selama ini kita berfluktuasi, alhamdulillah kebanyakannya untung. Tapi bukan tidak ada kendala. Nah, ada kendala yang harus kita hadapi. Misalnya ada masalah satu kolam ini harus kita pangkat, harus kita angkat. Ya kita angkat. Bukan berarti kita sudah rugi. Kolam yang lain itu akan membantu untuk mendapatkan keuntungan. Karena kita kan nggak satu kolam, ada banyak kolam. Jadi kalau dilihat dari keuntungan selama ini pengalaman kita itu misalnya persentase dari nilai biaya operasional bagi investasinya Pak. Jadi biaya operasional itu kita itu kisaran antara 35% sampai 49an kalau tidak gitu. Jadi antara itu kalau harganya bagus, FTR-nya bagus, alamnya bagus, ya otomatis kita untungnya tinggi. Tapi yang serendah-rendahnya kita itu tetap dapat untung selama budidayanya lancar. Jadi kuncinya mau sukses itu di budidayanya, karena kita memang sebagai petambak. Udangnya sehat, tingkat kehidupannya bagus, pakannya juga terkontrol, obat-obatnya terkontrol. Itu kalau saya tidak dului takdir rezeki Pak, itu bisa dikatakan kita sudah untung. Udang sehat berapapun harganya tidak mungkin jatuh sekali. Karena misalnya pedagang ngomong murah ini ya, pedagang yang lain. Jadi menurut saya jika Bapak ini berinvestasi di budidaya udang itu masih sangat menarik, karena kenyataan sampai saat ini terus bertumbuhan tambah-tambah. Untuk memulai budidaya udang itu paling tidak kita memang membutuhkan investasi finansial. Paling tidak itu yang secara sederhana kita bisa mulai di 1,5 miliar. 1,5 miliar itu dari pengalaman kami udah bisa jadi 5 atau 6 kolam, tergantung dari fasilitas. Untuk budidaya yang umumnya kita lakukan dalam 1 tahun itu kita mampu 3 siklus. 3 siklus artinya di dalam 1 siklus itu kegiatannya mulai dari tebar, nanti pada usia ke-60 atau usia ke-70 kita sudah mulai panen parsial 1 untuk mengurangi populasi. 2 minggu berikutnya kita panen lagi parsial kedua untuk mengurangi populasi. Udang yang tersisa akan semakin besar. Berikutnya lagi kalau udang masih baik-baik saja itu parsial yang ketiga kita lakukan. Ini sudah menjadi penghasilan untuk membayar operasional.
Selanjutnya setelah udang dirasa cukup, kita lihat harga, keadaan udang, baru udangnya kita panen secara total. Jadi kegiatan panen di dalam budaya itu bisa ada sampai 4 kali, parsial 1, parsial kedua, parsial ketiga, baru panen total. Nah ini sudah kita bisa prediksi. Oh kita ngambil untung dari keadaan sudah bisa dibaca bahwa kita akan untung. Kalau dari pengalaman kami dari investasi itu bisa kembali modal. Kalau full ya dari pendapatannya itu yang saya alami, yang kita alami dari 6 kolam itu satu siklus dengan harga biasa yang standar pada umumnya udang sehat itu kita bisa mencapai 350 juta. Jadi kalau normal itu 5-6 siklus itu bisa kembali. Jadi investasi bisa kembali, belum dipotong misalnya nanti terjadi bagi hasil. Kalau ngomong bagi hasil berarti kan maka akan mundur lagi karena sekian persen untuk investor, sekian persen untuk pengelola. Itu yang kita alami. Jadi kita fair, terbuka kepada pengelola, bisa diaudit mana pengeluaran-pengeluarannya supaya kita bisa saling menikmati hasil dan bisa berbagi manfaat. Ya kita butuh investor, investor butuh orang yang butuh pengelola. Jadi Pak, monggo kita membuka diri untuk Bapak Fakih mungkin kalau mau gabung di budidaya udang. Kira-kira itu Pak Gajan. Semoga apa yang saya jelaskan sedikit ini kepada Bapak paling tidak menjadi wacana baru, pandangan baru bagi Bapak. Bagaimana sih budidaya udang itu dan siapa sih yang harus mengelola. Tapi prinsipnya kita itu sebagai pengelola ya jujur dan aman. Track record itu ya. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih, saya atas nama tim dari klub mengucapkan selamat datang jika Bapak mau bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.